Gua nggak percaya surga dan neraka. Setidaknya, tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Apakah neraka itu ada? Sebelum kita menjawab ada atau tidaknya neraka, kita perlu mengetahui apa itu neraka. Gua nggak percaya neraka seperti itu ada. Kenapa? Karena Bapa yang begitu baik, masa menciptakan satu tempat di mana ada kemungkinan anak-anaknya yang sangat dia kasihi, ya memang betul karena kesalahan anak-anaknya, tapi dia tahu ada kemungkinan anak-anaknya bakal masuk ke tempat itu. Kalau memang dia udah mau buat, ya mendingan dia jangan buat anak dong. Gue pernah denger gitu ya, bahwa kayak tadi sih ngomongin soal neraka, bahwa kebohongan terbesar yang setan berusaha lakukan ke kita adalah bilang kalau misalnya setan itu nggak ada. Jadi banyak banget apalagi di modern world, kayak misalnya di Amerika atau di Eropa gitu ya, dimana orang-orang itu udah mikir, lu masih percaya yang gitu-gituan, lu masih percaya setan. Nah itu sebenarnya adalah salah satu trik atau strategi setan untuk bilang gak ada lagi tuh dunia spiritual. Padahal sudah jelas bahwa Tuhan itu menciptakan heavens and earth. Jadi dunia spiritual dan juga dunia fisik, which is bumi dunia ini gitu. Nah jadi setan berusaha bilang, alah yang kayak gitu-gituan mah udah zaman kapan, kuno, lu terlalu konservatif. Yang kedua, tidak ada neraka. Neraka itu cuma dibuat oleh agama untuk menakut-nakuti lu, kayak gitu. Jadi udah jangan percaya sama neraka, gitu. Dan itu impactnya bisa dua juga gitu, bahayanya. Karena akhirnya manusia bisa berbuat seenak jidatnya dia, semaunya dia. Itu kayak ya udahlah semau gua aja, toh gak akan ada neraka anyway gitu. Di budaya sekarang, budaya modern yang namanya spiritual tuh udah terlalu kuno. Udah lu tinggalin aja agama, lu tinggalin aja Tuhan. Karena sekarang ini Tuhan pun juga mungkin gak akan bisa bantuin lu kalau misalnya lu susah gitu. Itu kan juga yang paling itu tuh ke generasi Z. Itu mereka jangankan neraka dipercaya, Tuhan aja mereka juga gak percaya. Ya. Buat kita yang percaya dengan hakikat Tuhan, pegang teguh iman ini. Ya. Satanik itu pekerjaannya memang membuat kita nggak percaya Tuhan itu ada. Bukan cuman tidak percaya Tuhan. Kalau cuman tidak percaya Tuhan ya bisa aja kita nggak percaya. Tapi kan kalau semua elemen yang mendasari Tuhan tidak dipercaya ya sama aja. Kita yang sudah percaya pegang teguh, baca Alkitab, rajin baca. Kan gereja setan kok juga baca Alkitab. Loh. Kami di gereja setan kan punya tugas. Apa tuh? Untuk bagaimana caranya membuat kalian tidak yakin dengan Tuhanmu. Dari mana kami dapat datanya? Ya dari Alkitab. Mana yang kita pingin rombak? Jadi kita cari semaksimal mungkin yang membuat kita nggak percaya. Jadi satanik begitu mainnya. Kita perlu mengetahui apa itu neraka. Neraka berasal dari bahasa Yunani yaitu Hades atau Gehenna, yang kemudian dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sheol, yang berarti dunia orang mati atau wilayah orang mati. Jikalau kita kembali kepada kitab suci yang kudus, salah satu tokoh yang paling banyak berbicara mengenai neraka adalah Tuhan Yesus sendiri, Raja Mesias kita. Dalam Lukas 12 ayat 5, Tuhan Yesus pernah berkata, "Takutilah dia yang setelah membunuh, ia mempunyai kuasa untuk melemparkan jiwa atau orang ke dalam neraka." Lalu mengapa neraka itu diadakan atau diciptakan? Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa surga maupun neraka bukanlah suatu tempat khusus tertentu sebagaimana yang sering kali dipikirkan oleh banyak orang. Melainkan surga maupun neraka merupakan suatu keadaan yang berbanding terbalik. Disebut surga itu merujuk kepada kondisi di mana kita dapat bertemu dan berdamai dengan Allah yang Maha Kudus dalam kedamaian yang abadi. Sedangkan disebut neraka itu merujuk kepada keadaan di mana kita akan menderita dan penuh sengsara karena kita jauh dan terpisah dengan Allah. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah menciptakan atau mengadakan neraka bagi manusia, melainkan bagi iblis atau malaikat yang telah memberontak kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk berkuasa, tinggal dan diam di atas bumi ini untuk tujuan yang kekal. Namun, dosa nenek moyang atau dosa manusia telah merusak semuanya, di mana dosa inilah yang membuat kita mengalami kematian dan juga terpisah dengan Allah. Karena upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Yang artinya semua keturunan Adam dan seluruh manusia harus mengalami neraka oleh karena keberdosaan kita. Di mana keberdosaan kita ini membuat kita terpisah dan jauh dari Allah dan tidak dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu.
Tapi jangan khawatir, Allah yang Maha Kuasa oleh karena kasih-Nya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Di mana bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, kita akan dikuduskan dan dibenarkan dan tentunya tidak akan mengalami kematian kekal atau neraka. Jadi jikalau beliau berkata tidak mungkin dong Allah begitu rela membiarkan anak-anaknya masuk ke dalam neraka dan mengalami penderitaan kekal. Betul, justru karena Allah yang Maha Kasih itu tidak rela anak-anaknya menderita, maka Ia memberikan satu solusi, yaitu Yesus Kristus yang dihadiahkan bagi dunia ini. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi, kalau kamu mau sampai dan datang kepada Bapa dan mengalami surga, tentu harus melalui Yesus dengan beriman dan percaya kepadanya. Jadi, jikalau kamu tetap masuk neraka, itu bukan karena Allah dengan rela begitu membiarkan kamu masuk neraka, karena Ia telah memberikan jalan dan satu-satunya solusi bagi dunia. Tapi kamu masuk neraka oleh karena dosa-dosamu sendiri dan ulahmu dengan menolak penawar yang diberikan oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi datanglah dan percayalah kepada Kristus jika kamu mau bersatu, berdamai di dalam keabadian dengan Allah yang sejati. Tuhan memberkati. Bye-bye.